Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada ukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga detik ini kita semua diberi keberkahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukannya itu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaat. Yang terhormat Ibu Yuli Sriwayuningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Dakwah dan teman-teman komunikasi penyiaran Islam 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya, Siti Aulia Kartika Prayudata, menceritakan kisah kelahiran suri tauladan umat Islam baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara muslimku yang dirahmati Allah, bulan ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal pada perhitungan kalender Hijriah. Pada bulan ini juga sosok yang kita cintai telah lahir di dunia ini. Dalam budaya masyarakat kita, bulan kelahiran Nabi diperingati dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Lantas, pernahkah teman-teman bertanya, apa sih sesungguhnya eksistensi Maulid Nabi itu? Bagaimana sih risalah kelahiran Nabi Muhammad? Peristiwa apa di balik kisah kelahiran Rasulullah SAW? Penasaran bukan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Stay tune. Rasulullah SAW dilahirkan di tengah bangsa Arab. Untuk memperluas wawasan kita, alangkah baiknya kita pahami dulu kondisi tempat lahirnya Nabi sebelum adanya Islam. Sebelum peradaban Islam memecah di tengah-tengah masyarakat Arab, bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir, meskipun masih sederhana. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat ditentukan dengan kondisi dan letak geografis di negara Arab itu sendiri. Bagi masyarakat pedalaman, yaitu masyarakat Badui, kehidupan sosial ekonomi mereka biasanya dilakukan melalui sektor pertanian, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar oase. Akan tetapi, bagi masyarakat Arab perkotaan, kehidupan sosial ekonomi mereka ditentukan oleh keahlian mereka di perdagangan. Nah, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan ini. Mereka melakukan perjalanan dagang 2 musim. Yang pertama, perdagangan pada musim panas di negeri Syam dan perdagangan pada musim dingin di negeri Yaman. Dalam bahasa dan seni bahasa, bangsa Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Nah, satu-satunya alat komunikasi pada saat itu
juga disebut sebagai khitobah. Di samping sebagai penyair, orang-orang Arab jahiliyah juga sangat fasih berpidato dan dengan bahasa yang indah dan bersemangat. Para ahli pidato saat itu mereka mendapat derajat tinggi seperti para penyair. Lalu dalam bidang sosial politiknya, bangsa Arab ini tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau amir yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta, dan pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota keluarganya. Di samping itu, bangsa Arab sebelum masuknya Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi, yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Mereka ini pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka diserang oleh bangsa Persia, dan dari mereka inilah bangsa Arab banyak belajar tentang ilmu astronomi. Nah, selain dari kemajuan dari berbagai bidang, ternyata moral dan perilaku mereka itu berbanding kebalik, guys. Nah, moral dan perilaku mereka itu sangat rusak sehingga mereka disebut kaum jahiliyah atau kaum yang bodoh. Mereka juga suka berjudi, minum minuman keras, memeras atau merampok kabilah lain, dan peperangan antar suku. Nah, mereka juga, bangsa Arab dulu itu, mereka tidak segan-segan mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam cerita para nabi, sudah ada beberapa nabi yang diturunkan di negeri Arab. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena itu sejak awal, ajaran tauhid sudah tertanam di masyarakat Arab. Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ini disebut sebagai ajaran Hanif, yang artinya benar atau lurus. Tetapi setelah berjalannya berpuluh-puluh abad, ajaran tersebut mengalami perubahan dan diputarbalikkan, ditambah, dikurangi oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh masyarakat menjadi kembali menyembah berhala. Nah, pada masa itu bangsa Arab banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat dari batu, kayu, dan ada yang dari logam. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Sejak itulah bangsa Arab menyembah berhala. Ketika bangsa Quraisy berkuasa lagi di Hijaz, di sekeliling Ka'bah sudah penuh dengan berhala yang berjumlah lebih dari 360 buah. Nah, selain berhala, beberapa bentuk pemujaan dan penyembahan yang dianut oleh bangsa Arab itu ada yang menyembah malaikat juga. Yang menyembah malaikat ini mereka menuhankan malaikat. Nah, di kota Mekah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah anak-anak Tuhan. Kemudian ada yang menyembah jin, ruh, dan hantu. Sebagian bangsa Arab itu memuja hantu, leluhur, dan mereka menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Kemudian ada juga yang memuja bintang-bintang. Yang dimaksud bintang-bintang adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang yang bergemerlap pada malam hari. Kemudian mereka juga menganggap bintang-bintang tersebut memiliki kekuasaan dan wewenang penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam semesta ini. Kemudian selain itu bangsa Arab pada masa itu juga percaya akan tahayul. Nah, tahayul ini antara lain mereka percaya di setiap perut seseorang itu ada ular. Nah, ketika mereka merasa lapar, itu adalah sesuatu yang berasal dari
ular yang menggigit usus manusia. Lalu mereka juga terbiasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuasaan. Terus mereka juga percaya bahwa saat turun hujan, mereka akan mengikat rumput di ekor kambing. Jadi yang dimaksud dari bangsa Arab itu kaum jahiliyah adalah kaum mereka itu bukan berarti bodoh dalam artian bodoh beneran gitu. Tapi mereka jahiliyah itu mereka mengingkari kebenaran. Mereka tahu akan kebenaran tetapi mereka tidak mengikutinya. Suku Quraisy dari bangsa Arab waktu itu membanggakan seorang Abdul Muthalib sebagai pemimpin suku mereka. Nah, Abdul Muthalib ini memiliki anak yang paling ia cintai bernama Abdullah. Nah, Abdullah ini merupakan anak yang soleh dan dia tumbuh dewasa bersamaan dengan pancaran sinar di keningnya. Lalu Abdullah ini dinikahkan oleh seorang gadis dari Bani Zuhrah yang bernama Aminah binti Wahab atau kita bisa kenal sebagai Siti Aminah. Nah, pada saat Siti Aminah hamil, pancaran yang sebelumnya ada di kening Abdullah itu berpindah ke kandungan Siti Aminah. Kemudian Abdullah sedang menjalankan tugas selama di luar kota, yaitu di negeri Syam. Nah, dalam perjalanan pulang, ia menderita sakit keras sehingga ia menetap di Madinah dengan pamannya dari Bani Najjar. Nah, disinilah akhirnya ajal menjemput dan di sini pula ia dikebumikan. Jadi dari peristiwa ini Nabi Muhammad SAW menjadi seorang anak yatim atau anak yang tidak memiliki ayah. Nah, kemudian pada masa kehamilan yang hampir telah usai, Siti Aminah saat melahirkan itu tidak merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh wanita pada umumnya. Nah, menjelang fajar, tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah, Siti Aminah melahirkan anaknya. Maka mengapa di sini disebut sebagai tahun gajah? Nah, di sini teman-teman menariknya ada cerita di balik dari kisah pasukan gajah ini. Nah, jadi pada saat itu kota Mekah itu akan diserang oleh kaum yang mempunyai raja bernama Raja Abraha. Nah, Raja Abraha ini tidak senang dengan berkembangnya Islam. Nah, jadinya Raja Abraha ini, teman-teman, beliau ingin menyerang Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah serta membumi hanguskan kota Mekah, yaitu di negeri Arab. Akan tetapi pada saat pasukan kaum Abraha itu yang dikendarai atau ditunggangi oleh ribuan gajah itu saat di tengah jalan, nah ternyata pada saat kaum Abraha itu ingin menyerah kota Mekah, ingin menyerbu Ka'bah, bala pasukan dari tentara Allah menyerbu. Apa itu? Ya, burung ababil, pasukan burung ababil yang dikirim Allah dengan membawa batu kerikil dari api neraka untuk menjatuhkan batu-batu tersebut ke pasukan gajah itu tadi, ke pasukan kaum Abraha. Nah, ini pun peristiwa ini tercantum dalam surat Al-Fil. Sebagaimana bunyinya berikut ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil taramihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Api-api, batu api yang dibawa oleh burung ababil itu jatuh menembus rombongan gajah itu seperti daun yang dimakan ulat, teman-teman. Jadi disitulah pasukan Abraha luluh lantah dan mau tidak mau mereka tidak bisa menyerang kota Mekah, yaitu Ka'bah. Pada saat inilah ketika lahirnya Rasulullah SAW disebut sebagai tahun gajah, karena pada saat kelahiran itu terjadi peristiwa pasukan gajah yang akan menyerang kota Mekah, menyerang Ka'bah. Nah, begitulah teman-teman cerita dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hikmahnya dari cerita ini, kita harus tetap mengesahkan Allah, teman-teman. Kita tidak boleh memusyrikan Allah. Kita tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Tuh. Dan yakin bahwa Rasulullah SAW dikirim kepada seluruh alam semesta untuk memimpin kita ke dalam jalan yang benar. Nah, akhir kata sampai sini dulu ya teman-teman cerita kita tentang suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam cerita selanjutnya. Jadi apa yang saya sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.